Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini Ute mau berbagi pengalaman gimana cara menaikkan followers yang ada di snack video. Pastinya kalian yang menonton video ini juga lagi cari cara ya, gimana cara menaikkan followers supaya snack video kalian itu rame nantinya. Nah, kalau misalkan udah rame, kalian bisa menghasilkan uang dari sana ya teman-teman. Jadi si snack video ini bukan hanya wadah untuk cari hiburan, tapi kalian juga bisa menggunakannya sebagai wadah untuk mencari uang gitu. Jadi satu kali mendayung dua pulau terlampaui ya teman-teman. Nah, ini yang pertama yang akan Ute share ke kalian adalah yaitu membuat konten menarik dan konsisten. Jadi kalau misalkan kalian memiliki hobi misalkan makan gitu, kalian bisa membuat konten mukbang seperti itu. Nah, itu pastikan kalian upload setiap hari kalau bisa ya untuk awal-awal teman-teman. Mungkin untuk berikutnya bisa kalian jadwalkan seminggu 3 kali. Nah, cuman kalau misalkan yang di snack video, di mana video kita itu kan ya kurang lebih dari 1 menit sampai 3 menitan gitu kan. Nah, ya pastikan kalian ada gitu, tiap hari tuh ada yang bisa kalian upload seperti itu supaya orang yang memang suka konten mukbang itu akan ngeh dengan akun kalian. Jadi kuncinya di sini adalah konsisten dan satu tema, teman-teman. Kalau misalkan mukbang ya udah mukbang terus gitu konsisten. Kemudian yang kedua adalah buat caption menarik dengan hashtag yang sesuai. Nah, ini pengalaman Ute juga ya, teman-teman. Jadi kalau di Keluarga Sakti Official yang snack videonya itu kita bikin konten tentang berkebun dan kita bikin hashtag yang hampir sama di setiap video teman-teman. Jadi hashtagnya itu kalau Ute ya berkebun di rumah aja seperti itu misalkan. Nah, karena pengalaman Ute kalau misalkan Ute emang suka dengan konten berkebun, biasanya Ute nyari konten-konten tentang itu tuh dengan menggunakan hashtag gitu. Jadi Ute cari di pencarian itu berkebun di rumah aja dan itu akan muncul akun-akun yang memang mengupload video tentang berkebun di rumah aja. Jadi otomatis kalau kalian misalkan upload video tentang berkebun, ya udah kalian bikin hashtagnya itu yang sesuai dan mengerucut spesifik gitu. Misalkan kalian bikin hashtag berkebun itu terlalu luas, jadi kalian bisa bikin dengan berkebun di rumah aja karena nanti pasti mengerucut ya. Biasanya yang berkebun di rumah aja itu lingkupnya itu nggak terlalu luas, biasanya di depan rumahnya, di lahan yang sempit seperti itu. Dan sekarang lagi banyak banget penggemar berkebun di rumah aja gitu karena pandemi ini teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan ada yang komen di video kalian, pastikan kalian menjawab dengan ramah dan sesuai sama respon mereka. Misalkan, wah menarik sekali kak gitu kan, terus oh terima kasih. Kemudian yang keempat, kalian bisa komen di snack video yang populer, tapi pastikan komennya itu di akun yang sesuai sama tema kalian juga. Misalkan kalau Ute tentang berkebun, nah nanti Ute cari akun snack video tentang berkebun yang sudah populer, kemudian kalian komen terima kasih kak atas ilmunya gitu. Terus saya juga misalkan kalian menginformasikan gitu, saya juga membuat konten tentang berkebun gitu, kalian bisa mampir ke akun saya gitu, atau kalian bisa sesuaikan kalimatnya. Nah, nanti di sana itu akan meningkatkan insight atau orang yang melihat akun kita teman-teman, jadi trafficnya naik gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, biasanya gak mungkin kalau misalkan dari 1000 orang yang ngintip akun kita itu tidak ada yang follow, pasti adalah orang-orang yang tertarik gitu. Wah, ternyata akunnya menarik ya, sesuai dengan kesukaan saya. Misalkan saya suka berkebun, ternyata akun ini juga mengupload tentang video berkebun. Nah, selanjutnya adalah membagikan konten snack video kita. Nah, misalkan kalau kita sudah upload si video tentang berkebun, misalkan ini Ute cerita tentang Keluarga Sakti Official ya teman-teman, dimana kontennya memang tentang berkebun. Nah, kalian jangan lupa bagikan di media sosial kalian. Bisa kalian upload di IG story, kemudian bisa juga kalian upload di Twitter, kemudian taruh tag yang lagi populer, yang lagi trending. Kemudian kalian juga bisa share linknya di WhatsApp, kemudian di Facebook, kemudian kalian juga bisa minta tolong untuk nge-repost
ke teman kalian gitu. Jadi tolong dong repost konten terbaru gue gitu misalkan ya. Jadi jangan malu ya teman-teman kalau misalkan kita punya konten itu, biar orang lain tahu ya, tidak mau di share gitu. Itu adalah cara yang wajar kok teman-teman, tidak mengganggu, asalkan jangan kalian broadcast ke setiap nomor WA kalian ya teman-teman, karena mungkin tidak semuanya berkenan. Jadi lebih baik kalau saran Ute di WA aja, di status WA, kemudian di Instagram. Jadi itu pilihan mereka untuk klik atau tidak. Nah, selanjutnya kita juga bisa bergabung dengan grup snack video. Ute pernah melakukan hal ini ya. Cuman memang kalau menurut Ute itu kurang efektif teman-teman. Tapi kalian bisa coba dulu. Nah, kalian cari misalkan di Facebook ya, misalkan yang snack video, jadi follower snack video atau pokoknya snack video Indonesia. Nah, kalian bisa share konten video kalian ke sana dan kalian bisa menulis narasi, misalkan follow akun saya ya gitu. Kalian bisa memfollow akun ini untuk mendapatkan video terbaru seperti itu. Jadi berbagai macam narasi yang bisa kalian buat. Intinya kalian mengajak para akun-akun yang lain gitu untuk melihat, minimal ya, untuk melihat konten-konten kita. Nah, cuman kepengalaman UT itu kurang efektif ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir ini menurut UT yang paling efektif ya teman-teman, yaitu kita memfollow akun-akun yang memang suka dengan konten yang berhubungan dengan konten kita gitu. Misalkan kalau Ute ya, kalau Ute kan kontennya tentang berkebun. Nah, nanti hashtag yang biasa Ute pakai itu Ute klik. Jadi misalkan berkebun di rumah aja. Nah, Ute cari nih berkebun di rumah aja. Nah, nanti itu akan ada akun-akun yang membahas tentang berkebun juga. Nah, biasanya akun-akun ini yang sudah populer ini memiliki followers yang lumayan. Nah, kalian bisa memfollow akun-akun yang ada di akun populer tersebut. Kemudian bisa kalian follow setiap hari itu sebanyak 200 teman-teman, pengalaman Ute ya. Nah, dan pastikan kalian konsisten lakukan setiap hari teman-teman. Jadi misalkan kita punya akun yang akan kita follow nih, namanya akun A, dia akun populer ya, yang sesuai sama konten kita, misalkan sama-sama konten tentang berkebun. Nah, kalian klik followersnya, kemudian kalian follow sebanyak sekitar 200 ya teman-teman. Nanti akan ada pemberitahuan kalau misalkan kita udah mencapai 200 yang kita follow. Nah, setelah itu nanti pasti itu dari 200 itu nggak mungkin ada yang nggak follow gitu, pasti follow kok teman-teman. Pengalaman UT itu perbandingannya adalah 1:3, dimana ketika UT memfollow orang sebanyak 4.000 yang sesuai tema konten kita, itu ada sekitar 1.200 yang memfollow balik akun kita teman-teman, 1.000 lah. Jadi sekitar 1:4 deng, 1:4 ya, itu lumayan banget loh teman-teman. Jadi kalau boleh dibilang, kalau dari 200 orang yang kita follow, sekitar 50-an lah akan memfollow kita. Nah, jadi itu salah satu cara yang paling efektif menurut pengalaman Uta ya teman-teman. Tapi pastikan konten kalian itu ada dan menarik, seperti itu. Jadi bisa kalian setting covernya menarik, seragam, misalkan tanam kemangi yuk. Nah, itu kalian bisa pakai frame yang warna-warni atau sesuai sama kesukaan kalian, tapi konsisten. Kuncinya di situ teman-teman. Nah, mungkin video ini Uta cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan lagi tentang snack video, bisa kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau misalkan video ini bermanfaat, kalian boleh like, kemudian bagikan ke teman-teman kalian supaya tahu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.